البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk ya bab yang kedua di kitab Thaharah, yaitu aniyah, tempat-tempat. Disebutkan pada pertemuan terakhir bahwa kulit ya apabila sudah disamak maka dia suci walaupun dia itu asalnya bangkai. Apalagi kalau dia memang suci, umpamanya seperti kulit sapi ataupun kambing yang disembelih dengan yang disyariatkan, kemudian dia itu disamak, yang dikeringkan, dikasih garam, maka itu jelas suci. Bahkan kalau dia itu dalam keadaan ya menjadi bangkai, disucikan, ya dibersihkan seperti tadi, ya maka menjadi suci. Disamak, ya demikian. Walaupun disebutkan dikecualikan di situ kulit anjing ataupun khinzir, yaitu babi. Kemudian juga ya dibahas bagaimana kalau dia itu adalah ya ini telur dari apa? Dari binatang sudah meninggal. Ayam umpamanya. Mati dia. Ya kemudian dalamnya telur, terjadi perselisihan. Ulama alam dia sudah apa? Sudah terpisah dengan apa? Dengan kulitnya itu, kulit telurnya. Maka disebutkan itu adalah suci. Bagaimana kalau kemudian kambing mati, umpamanya dia masih ada susunya di dalamnya? Wallahu alam lebih berhati-hati untuk kita apa? Meninggalkannya. Walaupun sebagian mengatakan ya dia dalam keadaan terlindungi, tidak berubah, ini tidak najis. Tapi lebih aman-aman ya situ ada ayat harimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian itu bangkai. Kemudian berikutnya ya pembahasan di bab yang kedua ini aniyah, yaitu apa? Bagaimana tentang tempat-tempat ataupun mungkin ya wajan-wajan dari orang Ahlul Kitab umpamanya. Ya ini yang mau dibahas. Qala Rasulullah taala hadis yang ke-6 di bab ini dan itu yang ke-19 ya di buku ini. Qala Rasulullah taala wa Nabi Salabah Al-Khushani, dari Abu Salabah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Imam As-Sani radhiyallahu taala ya. Nisbah ya dia itu nisbah kepada Husain bin Namir sehingga dikatakan Al-Khushani. Ya demikian. Disebutkan bahwa beliau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'atul ridwan. Ya ketika waktu itu di Hudaybiyah ada kabar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka Nabi meminta para sahabat untuk berbaiat untuk mati. Maka beliau termasuk yang ikut. Ya demikian. Disebutkan dari beliau radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qultu, aku katakan ya Rasulullah wa Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya kita di negerinya kaum ahli kitab, ini orang Nasrani, demikian juga orang-orang ya Yahudi. Apa naqulu fi aniyatihim? Apakah boleh kita makan di tempat-tempat mereka, piring-piring mereka? Sebagaimana diketahui kalau diserang orang-orang kafir, ya maka ghanimahnya boleh dimakan di waktu itu. Boleh dimakan waktu itu. Buah-buahannya, makanannya dia di rumahnya boleh dimakan di waktu itu. Ya, tapi untuk berhati-hati, sembelihan dan sebagainya untuk berhati-hati. Maka di sini mereka bertanya, ya bolehkah kami makan di tempat makan-makan mereka ini? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu fiha, jangan kalian makan di dalamnya. Ila alla tajidu ghairuha, kecuali kalian tidak mendapati selainnya. Faksiluha, maka cucilah dia ini, alat-alat ini tadi. Wa qulu fiha, dan makanlah di dalamnya. Ya demikian. Jadi umpamanya piring, umpamanya di rumahnya Ahlul Kitab yang dikalahkan itu diserang, kalah dia. Ya ada makanan yang bisa dimakan, umpamanya boleh enggak makan di tempat piring tersebut? Tapi mengatakan jangan, kecuali tidak dapat selainnya. Cucilah kemudian makanlah dengannya. Ya hadis muttafaqun alaih. Sebutkan ya
Dari pembahasan ini terjadi perselisihan para ulama. Ya tentang tentang tempat-tempat makanan orang-orang ahlul kitab. Ya, demikian juga kita baca setelahnya hadis karena berkaitan. Hadis yang ke-7. Ya, dan itu yang ke-20 di kitab ini. Wa Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain disebutnya kunyahnya adalah ya Abu Nujaid. Aslama am Khaybar, masuk Islam di tahun Khaybar. Kemudian tinggal di Basrah. Meninggal ya disebutkan tahun 53 Hijriah. Termasuk sahabat yang mulia. Ya, disebutkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, nanti hadis muttafaqun alaih. Ini juga demikian hadis muttafaqun alaih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya tawaddu min muzadati imra'atin musyrikah. Mereka berwudu. Nabi dan para sahabatnya mereka berwudu dari muzadah. Muzadah disebutkan di nihayah Ghirabul Hadits, yaitu tempat-tempat yang dia itu seperti apa? Ember-ember ya demikian. Demikian juga ya kirbah. Yani tempat-tempat ini ember-ember atau tempat-tempat kalau kita yang sekarang ember. Beliau berwudu di tempat airnya perempuan musyrikah. Nah, yang musyrik. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu di tempat airnya orang musyrik. Tempat orang musyrik kan kadang-kadang apa? Terbuat dari kulit. Kan demikian. Terbuat dari kulit dan kebanyakannya mereka menyembelihnya tidak dengan menggunakan bismillah. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah disamak boleh untuk kemudian digunakan walaupun dia dalam keadaan menjadi bangkai. Demikian. Fi hadis tawil. Semoga Ali menajat dalam hadis yang panjang. Imam Sunani beliau menyebutkan sambungannya itu adalah kisahnya di dalam Sahih Bukhari ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali, ba'atsa aliyan wa akhar ma'hu. Demikian juga satu orang yang lain. Di sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mendapatkan air. Ya, Nabi mengatakan idhaba fakta goyal ma, pergilah kalian berdua carilah air. Akhirnya Ali demikian juga sahabat yang lain pergi. Sampai bertemu perempuan ya musyrik ini. Ya, mempunyai dua tempat ini dan bertanya Ali. Ya, keduanya bertanya, "Di mana air itu? Ainal ma? Di mana air?" Perempuan ini mengatakan, ya, "Ahdi bil ma amsi hadisah." yakni aku dapatkan air ini sejak dari kemarin, perjalanan 1 hari. Ya, sekitar itu. Ini jauh tempatnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya meminta mengambil dari air tersebut. Kalau mengambil sampai tempat yang jauh kan itu untuk mendapatkan air sampai 1 hari. Akhirnya Nabi pun mengambil dari air yang dimiliki perempuan tersebut, orang musyrikah ini. Kemudian sebutkan terjadi di situ mukjizat kenabian. Ya fasaqa min saqi wastaqa man syaa, ya. Wastaqu, mereka pun meminum darinya. Ya, kemudian juga ya orang yang mengambil sebanyak-banyaknya ya memenuhi. Termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dalam bentuk yang tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, karena mukjizat beliau menjadi memenuhi, mencukupi orang yang banyak. Maka di sini ya disebutkan juga permasalahan hukum tempat-tempat air orang-orang kafir secara umum. Demikian juga Alkitab yang masuk dalam itu. Jadi perselisihan para ulama. Adapun orang-orang Alkitab di situ ada ayat ya di dalam surat Al-Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Paham? Makanan orang ahli kitab maka itu adalah halal bagi kalian. Dengan syarat-syarat ya, yaitu apa? Ya dalam keadaan ya disebutkan bukan bangkai dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan sebab mereka itu ya diharamkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat makanannya itu, kecuali kalau tidak ada yang lain. Sebagian mengatakan karena apa? Mereka memasak kadang menggunakan apa? Minyak dari babi dan semisalnya. Ya, sebagian mengatakan demikian. Tetapi di lain pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau tidak ada yang lain maka pakailah. Di sini jadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya adalah ya
Aniyatul kufar intuyukina min najasatiha haram istimaluha. Ya, demikian kesimpulannya. Ya. Jadi tempat-tempat orang kafir ya seperti tadi cangkir, piring dan sebagainya atau mungkin wajan dan sebagainya. Kalau yakin itu najis, maka tidak boleh dipakai. Ya demikian. Wa in tuyukina min taharatiha, kalau dia itu yakin itu adalah suci, maka tidak ada kemakruhan padanya. Ya demikian. Lalu bagaimana Nabi memerintahkan untuk kemudian mencuci? Tadi dalam hadis tadi disebutkan yaitu apa? Istihbab saja, menunjukkan istihbab. Yang menunjukkan bahwa itu disukai saja. Ya demikian. Karena tadi yang kita sebutkan ayat-ayat tadi wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Ya demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mau mengambil air dari tempat airnya orang musyrik. Yang kita tahu bagaimana mereka melakukan muamalah orang musyrik ini. Ya kadang-kadang di tempatnya tadi sudah yang disebutkan ya kesemuanya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 21. Ini hadis yang terakhir di bab ini. Wa Anas dari Anas radhiyallahu anhu ini tentang bolehnya ya memperbaiki gelas ataupun mungkin ya piring atau semisalnya yang dia itu apa dalam keadaan retak. Ya dalam keadaan retak dengan menggunakan perak. Padahal sudah kita sebutkan tidak boleh seorang makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, kan demikian. Tapi kalau untuk menempel saja atau mungkin untuk memperbaiki sedikit saja yang retak ini maka boleh. Dalil ini adalah ya, dan itu dengan perak. Dalilnya adalah di sini. An Anas dari Anas radhiyallahu anhu, ana qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasara. Sungguhnya ya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Qadah ya tempat minum. Ya tempat yang di situ untuk mengisi air pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Maka beliau mengambil makana sya'bi itu apa? Retak, suatu tempat yang retak itu. Ya, mengambil di tempat yang retak itu silsilah. Itu ikatan dari min fiddah, dari perak. Ya demikian. Itu namanya tatbib, menempel ya. Menempel demikian juga atau mungkin dengan diikat ya, ditempel dari yang retak tersebut. Ibnu Qudamah beliau menyebutkan bahwa dari hadis ini diambil kesimpulan dua syarat. Ya, karena kita tahu tidak boleh seorang menggunakan tempat makan dari apa? Dari perak ataupun emas kan? Tapi kenapa di sini Nabi menempel atau menutup yang retak itu dengan perak? Disebutkan bahwa boleh ya dengan perak ini dengan syarat yang pertama yasiro, antakuna yasiro, sedikit sekali. Kalau itu semua perak nggak boleh tempatnya, tapi untuk menempel saja. Asani yang kedua antakuna minal fiddah, yaitu dari perak. Ya demikian kesimpulannya. Bagaimana kalau dengan emas? Nah tidak boleh jelas. Ya dengan emas tidak boleh. Sebutkan di Tawdiqul Hukam tentang hadis tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya berwudu dari tempatnya orang musyrik tadi, disebutkan bahwa najisnya orang kafir itu ya bukan di badannya. Di ayat innamal musyrikuuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fa najis atau i'tiqad, itu najis keyakinan. Ya, jadi orang-orang yang tidak mempelajari agama kadang ya mengatakan salaman dengan seorang muslim yang tidak golongannya najis umpamanya, atau salat di masjidnya kemudian dipel dan sebagainya, meyakini musyrik di sini adalah najis badannya. Salah. Najis itu adalah apa? Keyakinannya. Nah, demikian. Kalau najis ya tidak akan bermuamalah dengan orang-orang ini musyrik tadi. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan untuk laki-laki ya tidak boleh dia membuat cincin dari ya emas. Adapun dari fiddah disebutkan adalah boleh. Ya karena ada hadis yang menyebutkan. Kemudian juga disebutkan kalau sesuatu yang dibutuhkan ya yang itu terbuat dari sesuatu yang penting harus itu seperti untuk tempat senjata dan sebagainya disebutkan oleh para ulama sebagian memperbolehkan. Ya demikian. Selama di sini, sebelum 3 sudah ilaha illa anta,